Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 11, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah melampaui batas, yakni sampai ke gunung, kami bawa kalian ke dalam bahtera. Ini umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam, karena permukaan bumi banjir bandang besar, Allah tenggelamkan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menggunakan bahasa tagha, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tagha yakni melampaui batas. Adapun secara istilah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan ini sudah berlalu penjelasannya, taghut itu semua yang disembah selain Allah, semua pokok kekufuran, setan, iblis, berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka itu disebut taghut. Jadi kalau antum nanti ditanya apa itu taghut, ini apa yang diibadahi selain Allah, setan dan yang lainnya. Yang menyembah berhala, maka berhala itu taghut. Yang menyembah dewa tertentu, dewi tertentu, taghut. Ada dalam agama Hindu ada dewa Wisnu, dewa Siwa, ada dewa Brahma. Maka itu taghut. Tidak boleh punya nama berhala. Namanya Muhammad, setelahnya ada nama berhala. Muhammad Brahma atau Muhammad Wisnu, Muhammad Siwa, enggak boleh. Bahkan hanya nama berhala itu pun tidak boleh. Ini termasuk nama yang dilarang, karena itu yang sangat dibenci dalam Islam. Para nabi dan rasul semuanya diutus untuk menjauhi taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang sangat kokoh. Al-Baqarah 256. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, mereka menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Harus ditanamkan pada diri kita, ikhwan, membenci semua peribadahan kepada selain Allah, membenci aktivitas-aktivitas kesyirikan. Jangan membenarkan aktivitas kesyirikan, dan kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan sekecil apapun juga. Para tukang ramal, para dukun itu termasuk taghut. Mereka yang melakukan sihir, mereka bersekutu dengan syayatin,
itu termasuk tagut, karenanya kita dilarang mendekati mereka. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun, maka dia telah kufur dengan ajaran Muhammad. Maka tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib kecuali berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau ada orang yang ngaku mengetahui alam jin, alam malaikat, alam-alam yang lain, maka dia dukun, tidak boleh kita datangi, apalagi mengaku bisa memberi kekayaan, memberi macam-macam. Yang jelas mereka adalah agen-agen setan di muka bumi. Makanya kalau ada anak indigo itu bukan kelebihan, justru itu enggak normal, harus diobati, harus diruqyah. Berarti ada jin, syaitan yang masuk pada diri orang itu. Bisa jadi memang setan mengkader orang itu, anak itu, menjadi penerus para dukun. Karena kalau dia sudah berbicara sesuatu lalu benar terjadi, orang-orang mulai percaya. Ini bahayanya fitnah. Nah, dan meminta pertolongan kepada jin, kepada syaitan tidak diperbolehkan. Tidak ada sejarahnya Rasulullah SAW dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Ahzab, Mu'tah, perang-perang yang banyak itu Nabi minta tolong kepada jin. Minta tolong kepada jin. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak minta tolong kepada jin untuk menunjukkan jalan. Enggak. Maka jangan kita punya pikiran boleh minta tolong kepada jin, tapi dalam perkara mubah Ustaz, na'am sama. Ini harus ditutup, saddud dzari'ah, mencari barang yang hilang dan sebagainya. Apalagi Nabi SAW sudah menyampaikan bahwasanya jin itu kadzub, pembohong. Ini jin yang kufur, setan. Innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Ketika Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah menjaga harta zakat, lalu ada orang tua yang mencuri harta zakat, bolak-balik. Maka ini aneh, karena sahabat dulu meskipun miskin, jangankan mencuri, mengangkat tangan untuk minta itu malu sahabat. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Itu sifatnya sahabat, orang-orang yang enggak tahu menyangka sahabat itu kaya karena ta'affuf, karena menjaga diri. Itu kelebihan sahabat. Sesusah apapun berusaha bertahan, tidak menengadahkan tangan, tidak mengharapkan bantuan orang. Jadi mentalnya sahabat itu luar biasa. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Nah, ini ada orang nyuri harta zakat. Aneh, tidak seperti sahabat yang lain. Maka diinterogasi oleh Abu Hurairah,
lalu dia menunjukkan, mengajarkan sesuatu, kalau engkau tidak ingin diganggu, maka baca ayat kursi. Lalu dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi sampaikan, innahu syaitanun sadaqaka wa huwa kadzub. Dia setan, dia jujur padamu, tapi dia pembohong. Ya, jadi hukum asal dari setan itu pembohong. Dalam hal ini dia benar mengajarkan ayat kursi. Makanya jangan mempercayai ya, bangsa setan seperti itu. Ada jin yang beriman, nah, tapi Nabi tidak minta tolong kepada mereka. Maka jangan mendekati pintu fitnah. Baik. Kaidah ke-23, ada pertanyaan tentang tauhid. Termasuk juga aturan-aturan yang menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Itu juga tauhid. Aturan manusia dihukumi tauhid bukan karena dibuat oleh manusia, itu bukan. Perhatikan, ini penting. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain Allah, itu bukan berarti hukum manusia nggak boleh. Tapi dilihat isinya dari hukum manusia itu. Apakah bertentangan dengan hukum Allah atau tidak? Ini perlu kita pahami. Karena paham yang ekstrim, pahamnya khawarij, semua hukum yang bukan hukum Allah kufur. Ini pemahaman yang dangkal. Ahlus sunnah melihat pada isi dari hukum itu. Misal Pak RT membuat ya, kesepakatan bersama dengan warga ya, untuk membuang sampah pada tempatnya, dibuatkan tong sampah. Siapa yang membuang sampah bukan pada tempatnya diarak. Ya, diarak keliling kampung apa di sini? Namanya apa? Ya, pokoknya diarak pasir putih. Ya. Lalu sudah setuju semua warga. Ya. Itu hukum buatan manusia. Tapi kufur atau bukan? Bukan. Karena tidak bertentangan hukum Allah. Tidak bertentangan dengan hukum Allah dalam rangka menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu bagian dari iman, wa tuhuru syatrul iman. Maka kalau kita lihat aturan-aturan di negara ya, dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian Kepres, Kepmen, keputusan menteri, Perda, Pergub, ya, Perdes, peraturan desa, peraturan gubernur, peraturan menteri, presiden. Ada nggak yang tidak sesuai dengan hukum Islam? Maka kita jangan mudah mengkafirkan. KUHP. Nah ini, KUHP. Itu hukum buatan Belanda. Maka kita jangan terframing ini yang bikin Belanda kafir. Jangan gampang terframing. Kita lihat isinya. Kalau itu berkaitan dengan pengairan, berkaitan dengan tata lingkungan, tata kota, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengganti hukum Allah seperti hukum perzinahan, hukum pencurian, nah ini yang tidak boleh ditaati. Ini yang kufur, ini nggak boleh. Karena dalam pencurian hukum Islam sudah ada, dalam perzinahan sudah ada hukumnya. Dalam masalah ya pembunuhan ada
Qisas. Ya. Pembunuh di Indonesia dihukum mati nggak? Nah, itu nggak boleh. Kalau memang keluarganya menuntut untuk ditegakkan qisas, ya harus diqisas. Tapi kayaknya ada hukum mati di Indonesia. Beberapa teroris itu ditembak. Berarti ada hukum mati ya. Narkoba, siapa namanya itu? Antum nggak kenal ya? Ada itu gembong narkoba. Alhamdulillah antum nggak kenal, berarti bukan teman ya. Siapa namanya lupa. Nah itu kan dihukum mati. Baik. Contoh dalam masalah waris laki-laki 2 bagian perempuan. Itu dalam syariat. Negara nggak tahu, mungkin sama. Dalam pernikahan asalkan ada 2 mempelai, 2 orang saksi, ada wali, ada ijab, qabul, maka dalam syariat sah pernikahan itu. Tapi dalam negara harus dicatat, harus mendatangkan penghulu, maka dianggap siri, sah secara agama tapi tidak mendapatkan legalitas dari negara. Jadi kadang-kadang ada hukum agama, ada hukum negara. Ya, saya disclaimer, apa yang kita bahas ini hukum bukan agama. Hukum agama. Ya. Dalam agama Islam, pajak kepemilikan itu tidak ada. Karena Islam sudah ada syariat zakat, di mana zakat diambil tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dengan ketentuan yang berlaku zakat. Kalau ada pertanyaan siapa orang yang kaya yang memiliki 1 nisab zakat, misal antum punya emas 85 gram, enggak pernah berkurang dalam 1 tahun, 1 haul bulan hijriyah, misalkan 1 Syawal ke Syawal tahun berikutnya, antum termasuk orang kaya. Ya. Jadi dalam Islam sudah ada konsep zakat, maka tidak ada konsep pajak. Dan beda sekali antara zakat dan pajak. Pajak diambil dari semua. Ya, yang miskin, yang kaya, yang susah, yang lagi pailit, tetap aja diwajibkan pajak. Rumah kena pajak, motor, mobil kena pajak, ya, jajan di warung kena pajak, masuk restoran kena pajak, semuanya akhirnya nggak bebas manusia. Ya, zakat aja Pak, itu haknya Allah untuk menentukan zakat. Sapi, onta, kambing ada zakatnya. Kuda yang lebih mahal ada apa tidak? Tidak ada. Ya, jangan pakai logika aja. Emas, perak ada zakatnya. Intan, permata ada? Tidak ada. Antum punya intan, permata, nggak ada zakatnya. Kecuali barang tambang. Mendapatkan dari barang tambang itu ada khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau antum punya nyimpen intan seharga 1 miliar, itu tidak kena zakat. Yang ada emas dan perak. Nah, bisa dipahami nih. Allah yang menjamin adanya kekayaan dan kemiskinan. Karena memang hidup itu harus berputar. Si kaya butuh si miskin. Si miskin butuh. Kalau semuanya kaya, nggak bisa berputar hidup. Semuanya miskin, nggak bisa berputar. Kalau ingin ada kehidupan ya harus ada kaya, harus ada. Itu takdir Allah.
Maka kalau si kaya menunaikan zakat untuk si miskin, sudah pasti cukup. Menjadi masalah umat Islam tidak menunaikan zakat. Ya. Dan di dunia ini ada negara yang tidak ada pajaknya tapi makmur. Sekolah dari SD sampai S3 free, tanpa perlu bayar, bahkan digaji. Masuk rumah sakit tidak perlu bayar. Masuk jalan tol nggak perlu tap. Masuk rumah sakit nggak usah ngurusin BPJS. Ya. Minyak murah. Ya, ada nggak negara yang kayak gitu? Ada. Itu kan negara petrodolar, minyaknya banyak. Lah kita punya apa? Minyak punya, nikel punya, batu bara punya, sawit punya, singkong subur. Ini negara di gurun pasir bisa seperti itu. Ini bukan masalah kaya miskin, ini masalah mental. Apakah mau menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau tidak? Atau hanya kesejahteraan bagi sebagian orang? Itu. Padahal kalau Anda orang kaya, mobilnya mewah, punya Lamborghini, jalan di jalan yang rusak, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jalan harus mulus. Maka kita ini jangan punya pikiran kalau saya kaya aman. No. Kalau bisa sama-sama makmur, fasilitas umum diperbaiki. Kembalinya kepada kita. Nah, jadi yang jadi masalah adalah egoisme, tomak. Itu yang jadi problem di negeri kita. Ya. Terus gimana kalau nggak ada pajak, kita nggak bisa berkembang dong. Nah ini belum apa-apa, sekali lagi ini masalah mental. Sumber daya alam kita banyak. Karenanya, mohon maaf, bahasa halusnya orang kita itu mager, sama males pikir, makir. Jujur orang kita itu mager, ya, makir, malas gerak, malas mikir. Apalagi para pejabat. Karena tanpa mengolah sumber daya alam, sudah dapat uang tunai dari rakyat. 80% penghasilan negara dari pajak. Dengan jumlah penduduk 250 juta, pemerintahan sudah bisa jalan hanya dengan pajak. Sehingga ketika negara membutuhkan dana yang lebih, pikirannya naikin pajak, cari objek yang bisa dipajaki. Itu cara berpikirnya. Terus sumber daya alam siapa yang mengolah? Ya karena tadi penyakitnya malas, asing dan asing. Ya, rambut pirang dan mata sipit. Ya, itu yang jadi problem. Makanya ya, doakan aja lah kita hanya bisa mendoakan. Terus gimana Ustaz kita sebagai warga negara dengan masalah pajak? Ya karena kita dipaksa, diwajibkan, kalau tidak membayar nanti ada konsekuensi yang tidak baik, ya kita bayar pajak. Bukan dalam rangka meridhoi, tetapi karena memang kita harus bersabar terhadap kezaliman penguasa. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil. Isma wa ati, dengar, taat. Nah, pertanyaan yang sensitif, bolehkah ngurangin pajak? Jawabannya, disclaimer dulu ya. Ini hukum negara, boleh asalkan tidak ada mudarat. Ya.
Kalau Anda misalkan pajaknya 10 juta, kalau punya usaha, bisa nggak dikurangin sampai 5 juta? Dengan cara yang bisa gitu ya, dan tidak ada konsekuensi yang lebih berat, maka silahkan usahakan untuk dikurangi. Ya, 7 juta menjadi 7 juta atau 5 juta. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada mudarat, tapi kalau antum ketahuan kemudian malah dikenai pajak yang lebih tinggi, nah itu repot. Nah, udah ya, udah terjawab belum? Masalah pajak. Ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi tauhid itu yang bertentangan dengan hukum Islam. Tidak semua aturan manusia itu tauhid. Makanya Rasulullah SAW tidak membunuh utusan. Tidak membunuh utusan itu sudah ada di negeri kafir semuanya. Ya. Rasulullah menyuruh untuk belajar bahasa Ibrani kepada sahabat bahasanya Yahudi. Rasulullah mengadopsi sistem pertahanan Persia dari sahabat Salman Al-Farisi untuk menggali parit Khandaq sejauh 5 km, sedalam 4 meter atau 3 meter, lebarnya 4 meteran di kota Madinah. Itu sistem pertahanan Persia. Jadi tidak semua yang diambil dari non-muslim itu dilarang. Apakah itu manfaat untuk kaum muslimin? Itu dalam urusan duniawi, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya, itu tidak ada masalah. Untuk mempelajari bahasa Mandarin nggak apa-apa, bukan tasyabbuh. Ya, untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, ikhqam aus, apa, bahasa Jerman, bahasa Cina, ada yang bisa bahasa Jerman. Bapak ini dulu belajarnya bahasa Jerman, Pak, ya. Bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nah, saya bisanya bahasa ngapak. Nah, antum kalau mau bisa bahasa ngapak harus belajar. Ya. Bayangkan kalau bahasa resminya bahasa ngapak, lucu ya. Nah, Indonesia itu bahasanya banyak sekali, Pak. Kaya sekali orang Indonesia dengan ya, bahasa. Ada berapa? Coba antum lihat di Google. Bahasanya banyak sekali. Alhamdulillah ada bahasa Indonesia yang menyatukan anak bangsa ini. Bahkan Malaysia sekarang banyak kan pakai bahasa Indonesia. 700 bahasa. Ya, belum dialek-dialek. Ya. Saya aja beda desa, dialeknya ada yang beda. Padahal induk bahasanya sama. 6. Lanjut. Kaidah ke-24, al-jannatu wajibatun liman haqqaqa tauhid. Surga wajib bagi siapa yang merealisasikan tauhid. Surga wajib bagi siapa yang mewujudkan tauhid. Kalau ada pertanyaan, orang bertauhid, muslim, mati dalam keadaan Islam, tidak melakukan pembatal keislaman, jawabannya apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, pasti. Pasti masuk surga. Tapi apakah ke neraka dulu? Wallahu a'lam. Itu nanti hisabnya diserahkan kepada Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya, kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya. Nanti hitung-hitungan hisabnya bagaimana. Orang yang muslim bertauhid kepada Allah pasti mendapatkan surga.
Makanya itu nikmat anugerah yang sangat besar kepada kita. Kalau ada pertanyaan, apakah Allah sayang kepada bangsa ini? Jawabannya, sayang. Apa buktinya? Allah memberi hidayah taufik, memberi hidayah Islam kepada kita. Karena bangsa-bangsa yang lain banyak yang masih kufur. Di dunia ini penduduk dunia berapa? Kurang lebih 8 miliar. 8 miliar, Pak. Ya, Indonesia 250 atau berapa juta. Yang muslim itu sekitar 1 miliaran. Yang muslim sekitar 1 miliar. Penduduk India berapa coba itu? 1,4 miliar, Pak. Bayangkan, 5 kalinya Indonesia, banyak banget India. Ya. Jadi kalau antum tinggal di Perindapan ya, itu lebih penuh Pak daripada Indonesia. Ya. Cina berapa Cina? 1,4 Cina. Jadi banyak banget. Yang muslim sekitar 1 miliaran. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Alhamdulillahnya kita termasuk yang muslim. Kita yang muslim. Seorang yang beriman kepada Allah pasti akan mendapatkan jaminan keamanan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dibonceng Nabi. Mu'adz bin Jabal dibonceng Nabi. Ya, Masya Allah. Nabi yang nyupirin di atas keledai, dalam riwayat disebutkan namanya Ufair. Ya, jadi keledai itu dikasih nama oleh Nabi Ufair. Itu dalil boleh memberi nama hewan dengan nama tertentu. Punya kucing namanya apa? Punya kucing namanya si Oyen misalnya. Punya kucing namanya tapi jangan membuat nama yang bisa salah paham. Ya. Misalkan nama Agus. Misalkan. Orang kita itu banyak nama Agus. Terus pas keluar rumah, Agus ini. Ada orang lewat namanya Agus, jadi ramai. Ya. Gitu. Karena orang kita banyak nama Agus, jangan. Nama-nama yang jarang. Ya, punya kucing namanya Antum, misalnya. Atau Anti, Anta, gitu. Anti, jadi kan netral, gitu. Atau gua, gitu. Nahnu, gitu. Nggak apa-apa. Nabi punya keledai namanya Ufair, Mu'adz bonceng Nabi. Lalu dalam perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu hak Allah dari hamba dan hak hamba dari Allah? Qultu, kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi kalau nggak tahu, jawabnya wallahu a'lam, jangan ngarang. Dalam urusan agama jangan ngarang. Dalam urusan dunia saja kita jangan ngarang, apalagi dalam agama.
Qala, Nabi bersabda, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hak Allah untuk diibadahi dan tidak diduakan, tidak disyirikkan. Diibadahi. Pak Ustadz, ada orang meninggal tidak ibadah kepada Allah, juga tidak berbuat syirik. Ini tidak berbuat syirik, tapi dia tidak beribadah, ya bisa diadab. Bisa diadab. Jadi dua, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba dari Allah, Allah tidak mengadab siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Jadi hak hamba dari Allah tidak mengadab hambanya yang tidak berbuat syirik. Qultu, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubashiru an-nas, wahai Rasulullah, apakah ini aku kabarkan kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu, jangan kamu kabarkan kepada mereka, niscaya mereka akan berpangku tangan. Niscaya mereka akan berpangku tangan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-5967, dan Muslim hadis ke-30. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, sudah pasti masuk. Bahkan ada kabar gembira yang sangat bagi mereka untuk tidak diazab oleh Allah. Makanya kita takut dari azab Allah, kita takut dari Allah, tapi kita jangan lupa juga berharap ampunan Allah. Ya Allah, saya pendosa, saya banyak lalai, saya melakukan dosa, ya, tapi saya tidak melakukan syirik. Ya, berharap Allah mengampuni saya. Ya, itu juga penting. Jadi antara khauf, takut, dan roja berjalan bersama. Kadang-kadang orang takut terus, itu juga nggak baik. Berharap terus juga nggak baik. Nggak apa-apalah. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu juga nggak benar. Ya. Apalagi yang nenggak miras, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh. Ya. Atau nyoba-nyoba judol. Saya penasaran, Ustaz, pengen ikut judi online. Jangan. Ya. Atau mengkonsumsi narkoboy. Jangan. Harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kepada Imam Wahab bin Munabbih yang wafat tahun 114 Hijriah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Ya, tadi orang yang bertauhid pasti masuk surga. Bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Beliau menjawab, iya. Ya. Walakin likulli miftahin asnanuhu. Tetapi setiap kunci punya geriginya. Kunci punya apa? Ada geriginya kan? Nah itu. Apa geriginya maksudnya? Ya. Di situ ibadah, salat, puasa, zakat, haji. Naam, kunci surga la ilaha illallah. Tapi apakah kunci itu polosan? Enggak, kunci itu ada geriginya. Itulah kedudukan salat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan yang lainnya. Maka siapa yang mendatangi pintu dengan geriginya, dengan kunci yang bergerigi, maka dia dibukakan untuknya, dan siapa yang tidak mendatangi kunci
dengan geriginya, maka tidak dibuka untuknya. Ya. Jadi orang yang bersyahadat pasti masuk surga, tetapi harus mengerjakan amal soleh. Jangan seperti pendapatnya Murji'ah, yang penting la ilaha illallah, isra popo berbuat dosa. Itu keliru. Atau sebaliknya pendapat Khawarij yang ekstrim, orang yang bersyahadat lalu melakukan dosa besar, murtad. Itu juga ekstrim sekali. Jadi intinya Khawarij itu tidak membedakan antara menerjang larangan dengan tidak percaya. Contoh, Allah melarang berjudi. Ya, Allah melarang berjudi, Allah melarang berzina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Lalu ada orang melakukan perzinahan. Kata Khawarij, berarti orang yang melakukan perzinahan menentang ayat itu, tidak mempercayai ayat itu, sehingga dikafirkan. Ini salah, beda antara menerjang dengan tidak mempercayai. Betapa banyak wanita yang percaya terhadap ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kalau akhwat ditanya, percaya enggak dengan ayat itu? Percaya. Mau tidak? Enggak mau. Jangan kenceng-kenceng gitu ya. Angihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Jadi beda antara tidak mempercayai dengan tidak mengamalkan. Seorang wanita muslimah wajib untuk berhijab. Ya. Wajib berhijab. Tapi dia tidak berhijab. Kalau ditanya, ayo berhijab. Iya. Tapi saya belum siap. Ya, dia berdosa dengan dosanya, tapi tidak mengingkari ayat. Mengingkari ayat itu kufur, tidak mengamalkan ayat itu belum bisa dipahami nih konsepnya. Karena ekstrim kanan, ekstrim kiri tidak bisa memahami itu. Ahlussunnah pertengahan. Seorang beriman dengan pokok keimanannya, dia muslim dengan keislamannya, fasik dengan perbuatan dosanya. Emang bisa orang muslim tapi dia bermaksiat? Bisa. Maka imannya turun. Dia fasik dengan kefasikannya, beriman dengan pokok keislamannya. Karenanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan tentang gambaran penghuni surga yang terakhir, ya, atau gambaran penghuni surga. Yadkhulu ahlul jannatil jannah, masuk penghuni surga ke dalam surga. Wa ahlun narin nar, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Jadi sudah dihisab semua, ahli surga, ahli neraka, ahli neraka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, keluarkan siapa yang memiliki iman sebesar biji khardal, ya, dari neraka. Ya. Fayakhrujuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayah, maka mereka dikeluarkan dan sudah menghitam legam, lalu mereka lemparkan ke dalam sungai kehidupan. Fayanbutun kama tanbutul habbah fi janibis sail, maka dia tumbuh sebagaimana tumbuhnya benih di pinggiran sungai. Alam tara annaha takhruju safwa mutlawiyah, tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Hadis Imam Bukhari. Jadi ada orang yang masuk neraka nanti dikeluarkan dari
neraka karena punya keislaman, karena punya keimanan meskipun sekecil biji darah. Ya. Nah, dan mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya biji di pinggir sungai. Ya, kadang-kadang ada tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai, ya, itu tumbuh. Ya, seperti itulah. Ya, tumbuhnya tanaman. Maka orang-orang yang nanti di neraka hitam legam, mereka dimasukkan ke dalam sungai dan keluar seperti tunas, hidup lagi, dan baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Endingnya orang-orang yang masih bertauhid kepada Allah pasti masuk surga. Nah, ini kabar gembira yang luar biasa bagi orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Kalau gitu Ustaz, saya banyak maksiat, saya banyak dosa, nggak apa-apa mampir ke neraka dulu. Jangan. Antum jangan punya harapan seperti itu. Dan jangan punya nggak apa-apa, jangan. Karena Nabi SAW menggambarkan azab yang paling ringan di neraka itu diletakkan bara api di kaki, otaknya mendidih. Panas, saking panasnya. Ya, saya banyak dosa, nggak apa-apa. Itu jangan bilang nggak apa-apa. Ya. Jangan seperti orang Yahudi. Lang tamassanan nar illa ayyamam ma'dudah. Ya, tidak menyentuh kami api neraka itu kecuali pada hari-hari tertentu saja. Hanya hari yang berbilang 40 hari. Ketika Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tur, 40 hari itu mereka bikin patung. Samiri bikin patung, lalu mereka menyembah patung. Sehingga orang Yahudi punya pikiran, nggak apa-apa, cuma 40 hari. Padahal enggak, itu membatalkan keimanan. Ya, makanya anugerah terbesar adalah ketika kita wafat dalam kondisi muslim. Makanya nasihat yang selalu dibawa oleh Nabi SAW dalam khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya. Barangkali ada pertanyaan. Sudah hampir jam 10. Silakan bagi yang mau bertanya. Atau sampai jam 10? Masih lanjut? Lanjut? Oke. Soalnya ada kopi ini. Sampai jam 12 berarti. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ustaz, bagaimana keadaan orang tua kita dulu yang kita nggak tahu keadaannya? Doakan saja. Doakan saja. Ya. Makanya kita berharap kepada Allah, anak keturunan kita itu semuanya bertauhid. Nah, bab setelahnya ini. Kaidah ke-25, al-khawfu minasyirki masyru'. Takut dari berbuat syirik itu disyariatkan. No. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Liman yasha', bagi yang Allah kehendaki. No. Ada banyak pelajaran. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Final. Dan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Apa itu? Pembunuhan, pembegalan, riba, pencurian, dan macam-macam. Tapi ingat, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jangan nekat. Wah, nggak apa-apa lah. Judi lanjut. Ya. Riba lanjut. Toh Allah Maha Pengampun. Oh enggak. Itu haknya Allah. Nanti siapa yang Allah akan ampuni. Jangan nekat.
Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 72, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah." Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Maka kembalinya pasti ke neraka. Tidak ada penolong pun bagi orang yang zalim. Al-Maidah 72. Makanya jangan kita iri kepada non-muslim yang mereka bergelimang harta benda itu, mata'un qalil, itu hanya sedikit, kesenangan yang sangat sedikit. Ya, ada non-muslim kaya raya mati dalam keadaan kafir, ya, kembalinya ke neraka kekal lamanya, meskipun kuburannya dihias sedemikian rupa, dikubur dengan mobil BMW-nya, meskipun kuburannya di atas pegunungan yang sejuk, kalau mati dalam keadaan kafir ya tetap gosong di dalam neraka, ya. Makanya kuburan-kuburan Cina itu dia melihat posisi, Pak. Biasanya di atas gunung yang nangkring. Makanya kuburan-kuburan Cina itu di tempat-tempat yang view-nya bagus. Mungkin keyakinan mereka kalau tempatnya begitu nirwana, ya. Tinggi. Okay. Kalau yang di bawah nggak bagus. Enggak, sama aja. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, ya neraka. Allah haramkan surga bagi mereka yang menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Dan kami hadapkan semua amal yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia, kemudian kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Yang namanya debu berterbangan, hilang, ya, nggak bisa diambil lagi. Jadi sebaik apapun mereka tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla karena dia telah melakukan dosa yang Allah tidak sudi mengampuninya. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk, dengan syaitan, dengan gunung, dengan batu, dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang. Nah, itu syirik. Makanya kita harus takut dari perbuatan syirik. Jangan, ini kan budaya, ini kan warisan leluhur. Maka kita katakan, ya, karena sebagian orang, Pak, mengatakan bahwa agama Islam itu agama pendatang di Indonesia, di Nusantara. Dia bilang Indonesia, Islam itu agama pendatang. Maka kita jawab, Islam itu adalah agamanya Nabi Adam alaihis salam. Itu yang pertama. Jadi kalau mau tua-tuaan, ya, mau tua-tuaan, Islam itu yang paling tua. Yang kedua, setiap manusia lahir ke bumi, tidak ada yang menyekutukan Allah. Betul? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani. Jadi itu karena pola didik. Pola didik. Anak-anak yang musyrik, anaknya itu lahir fitrah sesuai dengan Islam. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Islam sudah terputus, tapi kemudian dilanjutkan lagi oleh mereka. Kalau mau tua-tuaan, agamanya Nabi Nuh, agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh para nabi itu Islam, mengajak kepada tauhid. Kalau mau tua-tuaan, ya.
Jadi penyimpangan itu yang datang belakangan, animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Rasulullah SAW hanya mengajak umatnya mengikuti agama para nabi terdahulu yang sama dalam masalah tauhid. Jadi agama Islam itu usianya berapa tahun? 14 abad? Enggak, agama Islam itu sejak Nabi Adam. Ya. Usia agama Islam sejak manusia pertama. Adapun apa yang dibawa Nabi, musaddiqan lima baina, ya, jadi Nabi membenarkan agama-agama yang terdahulu, yakni yang berdasarkan tauhid sebelum disimpangkan, sebelum diselewengkan oleh para pemeluknya, sebelum diselewengkan oleh para pastur dan rahib. Jelas ini? Nah, jadi kepercayaan kepada roh-roh, kepada leluhur, kepada itu ya justru penyimpangan. Aslinya manusia lahir ke bumi itu nggak ada yang berbuat. Ada nggak orang bayi lahir langsung berbuat syirik? Nggak ada. Ya, nggak ada. Lanjut. Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim takut kalau anak-anaknya menyembah berhala. Bagaimana dengan kita? Ya, maka banyak doa, Pak. Anak keturunan kita itu tidak ada satupun yang berbuat syirik. Pernah nggak berdoa seperti itu? Sering-sering berdoa. Ya Allah, jangan sampai ada anak keturunanku yang berbuat syirik. Karena nanti kita wafat, dilanjutkan anak-anak kita. Anak kita wafat, dilanjutkan cucu kita. Cucu kita wafat, dilanjutkan cicit kita. Cicit kita wafat, dilanjutkan anaknya cicit. Anaknya cicit meninggal, dilanjutkan anak-anaknya cicit. Kalau dalam bahasa Jawa ada namanya. Ada bahasa Jawa. Ya. Jadi keturunan berapa? Jadi minta keteguhan iman untuk anak keturunan kita. Dan bisa jadi adik-adik ya, bisa jadi kita ini jadi anak soleh karena berkat doa orang tua kita, kakek buyut kita. Bisa jadi. Ya. Mereka mungkin pernah doa, ya Allah mudah-mudahan anak keturunanku jadi orang soleh, orang baik. Ya Allah mudah-mudahan mereka bertauhid. Bisa jadi. Ya. Antum pengen tahu nggak keturunannya siapa gitu? Pengen nggak? Saya pengen tahu, Pak. Karena mentok cuma keluarga besar, ya, mungkin 4 atau 5 generasi ke atas. Pengen tahu sebenarnya dulu-dulunya itu simbah-simbah saya itu siapa gitu. Pengen tahu. Kalau antum pengen tahu ya bisa cek DNA. Nanti di situ ketahuan ras kita tuh ras mana? Apakah Asia, Eropa, atau ada campuran Arab, atau nanti ada tes DNA. Ya, yang jelas kita keturunan Nabi Adam. Nah, tapi kalau antum mau tes nggak apa-apa. Nggak semua orang yang wajahnya Arab itu Arab, bisa jadi India. Karena orang kita ngelihat wajah begitu Arab, padahal Persia, padahal Irak, padahal Afrika, ya kan campur kan. Ya. Kalau Indonesia sejarahnya itu dari mana? Terutama Pulau Jawa ini, penelitiannya itu di daerah Vietnam,
Thailand itu, mereka migrasi. Mungkin dari Asia Tengah migrasi. Ya. Kalau yang timur, orang timur kan beda tuh rasnya. Dari Australia itu. Ampun, makanya hidungnya beda, rambutnya beda. Kulitnya beda, rasnya beda. Ya. Ala kulli hal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang unik, Pak. Ini saya sedikit cerita. Kakek saya itu pernah ngangkat anak di Brebes. Anak angkatnya itu hilang. Anak angkatnya apa? Hilang. Anak angkatnya hilang. Kemungkinan perginya ke barat, ke arah Jakarta. Naik kereta zaman dulu, zaman Belanda, zaman nggak tahu zaman berapa. Atau setelah merdeka atau masih kecil berangkat ke Jakarta. Saya nikah dengan orang Jakarta, ketemu dengan berarti orang tuanya paman istri saya. Orang tuanya paman istri saya, udah sepuh, saya ketemu, cerita. Masnya dari mana? Brebes, Pak. Nah, saya itu kecilnya aslinya Brebes. Brebesnya Brebes mana? Saya nggak tahu. Dulu saya kabur main kereta ke bawah, kereta turun di Senen, sampai Gede. Saya nggak tahu itu. Apakah itu saudara, anak angkat? Kita kan nggak tahu, Pak, ya. Subhanallah. Tapi kan kita nggak ngerti. Bisa jadi mungkin antum ada bukan saudara, kan dulu kan bercampur, bermigrasi. Ya. Mas Yudis cek DNA ternyata saudara sama antum. Meskipun agak jauh gitu. Ternyata saudaraan. Penasaran sebetulnya. Coba cek DNA lah ya. Berapa persen? Bisa jadi antum ada saudaraan sama Raja Salman, ya kan? Atau apa kan? Oke. Nah. Siapa? Nah. Ala kulli hal, ya. Di antara sejarah manusia Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah langgengkan nama Nabi Ibrahim. Masjidil Haram Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, langgeng sampai akhir zaman nanti. Ya. Kemudian Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim bersama Nabi Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim membuat Masjidil Aqsa bersama Nabi Ishaq. Itu Masjidil Aqsa. Ya. Dan Allah berikan kelebihan pada Rasulullah SAW membangun Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi wakafnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beli dari tanah anak yatim, dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Awalnya Sahal dan Suhail ingin gratis untuk dijadikan Masjid Nabawi, tapi Rasulullah nggak mau. Akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Jadi Masjid An-Nabawi itu wakafnya Abu Bakar. Masya Allah. Ya. Dalam sejarah umat manusia ada orang-orang yang memang namanya terus ada. Ya, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun beliau nabi yang luar biasa, bapak dari para nabi, tapi beliau takut. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, bisa jadi kita keturunan Nabi
rahim. Ya, bisa jadi. Terakhir dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat berkata, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, ar-riya, riya. Jadi syirik besar dan syirik kecil harus kita takuti. Ya, syirik kecil itu riya, kita harus jaga niat kita. Syirik besar apalagi, yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Cukup ya? Ya, tutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.